Welcome to Let's Talk with Zon Pao and MC Bensu. Happy New Year, brother. Happy New Year, bro. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Nah, biasa. berhubung kita Happy New Year di tahun 2021, kali ini spesial. Kamu ada wish apa nih sebelum ini? Wisnya, semoga listrik tidak padam lagi. Wah, berarti kita hampir sama 11-12 sih. Nah, tapi rumah gua udah jarang padam sih, bro. Iya, udah aman ya. Listrik aman gitu. Mas udah oke sih. Boleh dibilang termasuk genset gua udah lama nggak isi bensin tuh udah lama. Jadi bro pernah hidup di Medan nggak 2014 itu? Hah? Yang ada giliran mati lampu 4 jam itu. Ada dong. Di Medan ya? Ada. Makanya itu gua beli genset terakhir, bro. Weh. Gara-gara begitu, ya kan? Oke, jadi kita nggak basa-basi lagi. Iya, pastinya. Hari ini seru Sudah dan hadir. Sebuah kehormatan untuk kami berdua. Ini perwakilan negara loh, bro. Betul sekali. Indonesia. Kita sambut langsung dengan Gading Haji dan selaku Coach manajer Regan. layanan prioritas, dan juga Bapak Regan selaku analis account eksekutif PLN. Thank you. Halo. Happy New Year semuanya. Happy New Year. Yes. Wishnya Pak, wishnya. Wish nih. 2021. Wish 2021 harus lebih baik daripada 2020. Amin. Tadi kalau misalnya aku manggilnya siapa deh enaknya nih? Bensu. Jadi kalau Bensu bilang jangan padam-padam, kita wujudkan di 2021 ini. Amin. Jangan ada padam sedikit pun. Ada. Bahaya gitu. Luar biasa. Tapi ini mewakilkan PLN bener Pak? Ini Menteri Penerangan Pak. Wih, terang. Agak kilat ya. Sebenarnya bukan penerangan lampu taman ini Pak. Tapi sebelum kita cerita ya, di orang berdua ini gue kenal udah lama, bro. Iya. Mereka itu customer dan juga termasuk John Paul lovers. Wis. Avokadonya. Avokado. Kalau Gading apa nih? Cheese-nya pasti. Gue kenal sama dia orang itu, ya dia orang dari beli bakpao, bro. Beli bakpao ya. Akhirnya dia orang bilang dari PLN. Gila, dia mau ngecek gua atau mau gimana nih? Oh iya. Gua mikir nih. Atau gua mau dikomplain atau gimana maksudnya gitu. Kayaknya dikasih gratis, bro. Tapi enggak lah, mereka oke, baik kok. Oke, pertanyaan untuk PLN udah pasti ditunggu-tunggu oleh setiap manusia di muka bumi ini. Ya. Oke, yang pertama silakan Ko. Kenapa sih masih sering padam? Wah. Nah, Menarik nih pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Jadi sedikit mungkin flashback tahun 2000, tadi disinggung 2014. Jadi memang 2014 ke bawah itu kondisi PLN saat itu memang antara yang terpasang sama yang ada itu, istilahnya kalau kita bilang itu daya mampunya ya, itu imbang-imbang. Artinya pada saat ada pemeliharaan di mesin pembangkit kita, itu menyebabkan beberapa terpaksa harus dilakukan pemadaman secara bergilir. Nah, kalau kita bicara terkait dengan padam, kadang-kadang kan naik pesawat aja nih, padam sedikit ini pasti PLN dipadamin kan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara histori padam itu, kita di PLN mengenalnya padam dikarenakan yang direncanakan dan padam dikarenakan yang tidak direncanakan. Tidak disengaja. Karena ada yang ngomong juga kan, padahal kan banyak yang udah bilang sudah nggak defisit lagi gitu. Betul. Nah, sejak 2015 sampai dengan saat ini nih, sudah kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun kondisi kelistrikan kita dari sisi hulunya ini terus membaik. Jadi pasokan pembangkit itu terus bertambah. Apalagi kemarin kan pemerintah juga menugasi kita ya, 35.000 mega itu gimana caranya harus jalan. Nah, disitulah dikebut nih sama teman-teman di pembangkitan. Nah, kemudian ya kita puji syukur khususnya di Sumatera Utara sendiri, kondisi tahun 2021 ini kita sudah surplus kurang lebih sekitar 700 mega ya Bang Regen ya. Yes. Udah aman lah harusnya. Dan bahkan, nah ini nih yang istilahnya menariknya. Dari mulai ini Pulau Sumatera, kalau dulu belum tersambung nih. Sumatera itu dulu Sumatera bagian utara ada sendiri subsistemnya. Nah, sekarang itu dari Sumatera bagian utara sampai dengan Lampung, jadi dari mulai Aceh sampai Lampung sudah tersambung, terkoneksi. Artinya apa? Kalaupun misalnya terjadi kegagalan subsistem di utara gitu ya, itu bisa disuplai dari selatan. Dan juga demikian juga dari utara bisa menyaplai ke selatan. Jadi bisa kita bilang kondisi saat ini itu memang sudah jauh-jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Bang Regen bisa
tambahkan. Ini Ada coach tambahkan Coach mungkin. Reagan kalau saya Wih, bilang. coach Reagan. nih pasti. Coach Reagan. Ini senior Ya. saya. Oh iya. Senior. Benar-benar. Coach Reagan nih. Coach Tahe ya. Baik, jadi kalau misalnya pemadam memang seperti tadi disampaikan itu yang terencana biasanya kendalanya satu karena memang kita harus padamkan karena pekerjaan tidak bisa lagi tidak harus padam. Karena memang kita punya yang namanya PDKB ya, pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi jaringan listrik itu dalam keadaan bertegangan, tetapi memang tidak semua tercover. Nah, kalau terkait dengan defisit sendiri sebenarnya seperti yang disampaikan dari Mas Aji tadi bahwa PLN sendiri sejauh ini sudah tidak ya dibilang tidak lebih banyak, cuma cukup untuk kondisi pembangkitan yang harus keluar dari sistem akhirnya perlu dipelihara itu masih mumpuni. Kelebihan kita hampir sekitar 700 megawatt untuk Sumatera Utara. Nah, seperti lagi ditambahkan kita sudah terkoneksi subsistemnya dengan Aceh, Riau, Sumbaksel sampai ke Lampung. Jadi kondisi saat ini memang kita sudah sangat aman Aman lah. gitu kan. 2021 apalagi kita tinggal sekarang tugasnya ya jualan lagi. Weh, kalau Karena misal sudah ada. terjadi padam lagi berarti hilaf, bro. Iya, kalau dibilang hilaf sih kita nggak mungkin lah ya. Jadi, nah kalau Tapi jadi kalau menurut gua ya, ada orang beberapa suka ngomong ya kan, PLN korupsi. waduh ini. Ya, karena udah sering padam, tagihan listriknya Tetap melonjak. mahal. Bukan tetap mahal, naik bro. Oh, naik bener ya? Naik. Jadi kan kalau orang nggak ngerti pasti bilang PLN korupsi. Iya kan, udah sering mati lampu, harga listrik dia naik terus. Nah, itu ceritanya gimana tuh bro? Iya, Udah persis kira-kira. loh. Kayak 2014 Iya kan? padam 4 jam, Ah. meteran mati. Mati. Tapi sama. Bulanan hasilnya. bayar listriknya sama loh bro. Iya kan. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Jadi ceritanya gini. Sebetulnya kan ini kita mudah-mudahan 2021 ini kan vaksin sudah mulai ada nih ya. Jadi COVID juga mudah-mudahan go away lah ini jauh-jauh gitu ya. Yap. Nah, tahun 2020 kemarin kita memang dapat badai yang luar biasa besar terkait dengan COVID. Nah, itu memang kurang lebih di bulan Mei kalau nggak salah. Banyak juga yang mengeluh terkait dengan lonjakan, tiba-tiba melonjak gitu tarifnya. Nah, sebetulnya untuk tarif rumah tangga, pelanggan rumah tangga saat ini itu kita sudah turun rupiah per kWh-nya. Oh ya? Turun dari sebelumnya itu 1467 ya. Sekarang jadi 1444. Dan itu turun semenjak bulan tahun 2020 kemarin kita sudah turun. Mungkin triwulan keempat. Jadi sudah turun. Nah, kenapa waktu itu tiba-tiba melonjak? Kalau 2004 kita bicara yang 2020 kemarin dulu ya. Kenapa kemarin ternyata memang masyarakat pada umumnya begitu di rumah itu mereka nggak sadar. Iya. Pakai AC yang mungkin tadinya 8 jam Jadinya 16 jam. jadinya 16 jam. Karena Work ini from home. Work from home, Semua di school rumah. from home, semua di rumah. Tambah lagi komputer untuk Tambah sekolah lagi, online. iya. ditambah lagi lockdown di rumah aja kan? Di rumah kan aja. judulnya ada di rumah aja. Di rumah Udah aja. nggak keluar kan? Betul kan bro? Iya. Kan di Betul, rumah betul, aja. betul, Yang betul. jadi Iya. biasanya kamu keluar dari pagi-pagi jadi di rumah aja. Iya. Betul. Yang AC-nya jam 7 pagi udah lu tutup, lu pergi kerja Kantor. kantor masih nyala terus sampai jam Betul. 12 Jadi siang gitu kan. ceritanya kalau mau murah ya jangan di rumah lah, gua. Ya makanya itu di luar aja judulnya. Iya. Tapi kan berhubung Hashtagnya lockdown. ganti lagi ya. Kan berhubung lockdown. Iya kan? Tapi Iya. nggak listrik aja yang naik Maksudnya kok. gitu kan. Berat badan juga naik karena di rumah aja. tapi- Oh, itu benar tuh. Tapi masalahnya bro, ya kan, gua bantu teman-teman gua yang penghuni kompleks Cemara Asri ini. Oke. Gua kan tinggal di kompleks Cemara Asri. Bro. Oh ya. Iya kan. Nah, ini kita orang lagi pada cerita nih, ya kan, mengenai listrik melonjak tinggi. Oke. Ya kan, ini sebuah gimana gitu ya kan. Nah, kita orang stres loh kalau ngeliat listrik naik terus ya kan. Oke. Nah, ini penghuni kompleks Cemara Asri merasa khusus nih, khusus nih. terganggu sekali nih. Ini khusus nih ya. khusus ya, ini case khusus nih. Untung aku nggak di sana ya. Penghuni Cemara Asri. Atau mungkin ke sana. Oke. Kita dapati jawabannya. Iya. Iya. Nah, ini kita cerita nih. Jadi gini, PLN itu memang kita punya yang namanya selain tarif. Jadi ini nggak apa-apa ya sekalian edukasi gitu. Iya, ya. boleh. Edukasi. Ini penting nih. Ya, jadi tarif PLN itu dibagi dari mulai tarif rumah tangga, lalu ada tarif sosial, tarif industri, tarif bisnis, tarif publik ya, lalu juga ada tarif curah, lalu Pemerintah. juga ada tarif layanan khusus, layanan khusus. Nah, di rumah tangga sendiri itu dibagi-bagi. Ada yang disubsidi. Seperti yang kemarin tuh tahun lalu kan ada yang dapat gratis tuh. Bahkan sampai dengan sekarang pun
untuk rumah tangga yang subsidi daya 450 VA itu gratis sampai akhir Desember 2020 kemarin. Iya. Terus ini diperpanjang lagi sampai dengan 2000. Cuma kita nggak tahu sampai kapan ini, karena emang ini juga sebagai bagian dari pemerintah menyampaikan kepada PLN. Kami ditugasin nih sama pemerintah. Bagaimana caranya kita diminta untuk membantu meningkatkan ekonomi juga. Itu salah satu tugasnya PLN. Benar. Nah, jadi dari tarif banyak sekali tarifnya. Nah, khusus kita bicara Cemara ya. Jadi PLN juga selain tarif-tarif tadi, kita juga punya layanan yang berbeda. Nah, kita ngomong kompleks Cemara Asri ya. Kita kompleks Cemara Asri. Cemara ada Cemara Hijau juga, jangan salah. Oh iya. Nah, kalau bilang Cemara ntar orang pikir Cemara Hijau atau Cemara. Ada juga keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara ya kan. Nah, jangan cepat salah. Cemara Asri nih yang Cemara Asri ya. Oke. Jadi kita punya yang namanya itu adalah kita sebutnya layanan premium atau prioritas. Lu premium bro, rumah lu 15M. Nah, iya. Jadi kok lu tahu sih? Pernah ditawar nih. Tapi ini bukan baru sebetulnya. Iya. Jadi sudah cukup lama, bahkan di beberapa daerah, kalau di Jawa Bali sudah lama. Nah, kita itu kemarin di Sumatera Utara mulai memasarkan 2017 sebetulnya. Betul. Bedanya apa? Jadi sama seperti naik pesawat. Kalau naik pesawat itu kan bisnis kelas. Ada bisnisnya, ada first classnya, ada ekonominya. Kalau dulu semua disamarata nih, semuanya ekonomi kelas. Nah, terus kemudian ini kita buat layanan baru namanya. Tahun 2017 lah kita masuk ini ke Sumatera Utara. Kalau di PLN sendiri dari mulai tahun 2014. Kenapa kita baru mau tahun 2017? Karena tadi 2014 kondisi kita masih belum memungkinkan untuk itu. Kita masuk di tahun 2017, kita coba tawarkan ke beberapa pelanggan-pelanggan. Awalnya memang hanya pelanggan industri dan bisnis. Betul. Tapi ternyata tahun 2019 itu pelanggan rumah tangga juga pengen. Mau dong kalau misalnya listriknya juga lebih oke nih dibanding tetangga sebelah. Nah, tahun 2019 kemarin ada beberapa perumahan. Yang pertama itu adalah perumahan, kita boleh sebut merek nggak nih? Boleh dong. Boleh sih, kalau memang benar kenapa? Boleh ya. Jadi perumahan Citra. Perumahan Citra yang ada di Bagia City. Bagia City itu juga sudah jadi pelanggan premium kita. Jadi di sana semua rumahnya itu kita layani dengan layanan prioritas. Lah, bedanya apa dengan yang reguler? Yang reguler, nah pasti SLA dong, service level agreement-nya beda. Nah, SLA itu PLN dapat target dari siapa? Dari pemerintah melalui Dirjen Ketenagalistrikan. Kita sebut namanya TMP, tingkat mutu pelayanan. Jadi itu banyak faktor komponen-komponennya banyak. Nanti bisa kok di search di Google juga bisa ya. Jadi TMP. Nah, di sana itu salah satunya adalah dalam 1 bulan berapa kali boleh padam dan berapa lama padamnya dikarenakan gangguan. Nah, bukan di setting ya? Enggak, ini kan karena kan gangguan itu kan tadi diceritakan di awal. Yang namanya padam itu ada yang karena direncana dan ada yang tidak direncana. Nah, gangguan ini masuk yang tidak direncana. Betul. Jadi salah satu contohnya apa? Tiba-tiba misalnya ada pohon tumbang kena ke tiang atau tiang ke tabrak galian kabel atau galian tiba-tiba hal-hal yang seperti itu banyaklah faktornya. Nah, kembali lagi ke tadi, TMP-nya untuk pelanggan-pelanggan premium itu 60% lebih baik daripada yang reguler. Contoh nih, sekarang kalau di Medan kita bilang mungkin yang paling oke kalau misalnya dari sisi perkotaan daerah Medan Kota ya. Daerah Medan Kota. Nah, anggaplah di sana tingkat mutu pelayanannya atau SLA yang ditetapkan sama pemerintah itu 1 bulan diperkenankan 10 kali padam atau 10 jam. Seperti itu. Maksimum ya. Maksimumnya. Jadi artinya kalau lebih dari itu 110% di atas itu PLN harus memberikan kompensasi. Nah, khusus yang untuk di Cemara Asri itu kita siapkan itu betul-betul luar biasa waktu itu kita settingnya. Karena ada jompau dalam ya bro. Pastinya itu. Biar kalau misalnya kita pesen bakpao nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita mati lampu karena kita mati lampu ya. Lu harus buat ya. Soalnya susah banget kalau pesen selalu kehabisan itu. Jadi kita buat desain sedemikian rupa di perumahan khusus Cemara Asri itu supaya apabila ada gangguan padam gitu,
itu ada backupnya. Ini privilege khusus untuk di Cemara Asri dan beberapa perumahan yang juga sudah menjadi pelanggan premiumnya. Berarti posisi kompleks Cemara Asri adalah premium ya sekarang. Premium. Jadi kita layani dengan premium, itu satu komplek, dan menariknya itu sebetulnya sudah tahun 2019 sebetulnya. Jadi sudah satu tahun lebih. Jadi kalau ngomongin lonjak tahun 2000 listrik itu sebenarnya dari 2019 harusnya tahun 2019 udah ada gitu. Iya, tapi kemarin itu memang Mei 2020 lah ngerasanya. Masalahnya ya di 2020 karena di baru rumah kerasa terus. Karena di rumah terus itu. Dan ya ini dia nih. Nah, ini memang protokol kami kemarin dari mulai bulan April tahun lalu kalau nggak salah ya. April 2020 betul. Tahun lalu itu memang kita tidak melakukan pembacaan langsung ke rumah. Jadi memang kita ngikutin juga nih anjuran pemerintah. Bilang kok pas Covid tuh. Pas Covid. Iya. Pas Covid. Selama 3 bulan itu baru mulai lockdown gak lama itu. Kita pakai rata-rata kemarin. Kita pakai virtual lah ya. Plus, nah ini dia nih. Sekarang bisa loh baca meter di rumah sendiri, lalu dikirimkan melalui aplikasi. Itu namanya baca meter mandiri. Itu sudah bisa. BMM. Nomor teleponnya juga nanti kita bisa share ya. Boleh. Nanti kita boleh share nanti nomor teleponnya. Jadi di situ langsung kita juga ada punya aplikasi namanya aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau kita bilang nih di PLN ini super apps-nya PLN. Karena kalaupun gangguan bisa ngadu lewat situ, keluhan juga ngadu lewat situ. Nah, khusus untuk Cemara dan pelanggan-pelanggan premium lainnya itu bisa mengadu tidak hanya melalui aplikasi, tetapi kita kasih namanya akun eksekutif khusus untuk yang pelanggan-pelanggan premium. Wah, bedanya apa nih? Jadi gini, bedanya apa? Jadi kalau untuk pelanggan premium itu bisa langsung nelpon ke manajer unit setempatnya. Yaitu ini Gading Aji. Jadi nanti berjenjang nih, manajer unit nggak eksekusi naik ke manajer UP3. Manajer UP3 nggak eksekusi, nanti sampailah ini ke saya. Artinya begitu sampai ke saya berarti 2 ini nggak tereksekusi dengan baik nih kira-kira kayak gitu. Jangan lupa tuh penghuni kompleks Cemara Asri di capture nih. Wajahnya di capture. Suka main ke Raja Wali. Iya, Raja Wali betul. Nah, cuma nih sekalian promo nih ya, Cemara mungkin belum semuanya tahu. Jadi khusus untuk pelanggan premium itu juga ada kita boleh sebut merek lagi nih ya. Boleh. Fasilitas tambahan dari PLN. Betul. Karena PLN juga kerjasama dengan pelanggan premium yang lainnya. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan salah satu Hotel Grand Kanaya di daerah Darussalam. Jadi kalau misalnya mau ngajak nginap di sana untuk pelanggan-pelanggan khusus pelanggan premium nih ya, atau bikin event di sana, itu ada diskon khusus. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada kerjasama dengan rumah sakit. Betul. Rumah sakit Royal Prima. Yes. Jadi kalau misalnya nih amit-amit lah ya, terpaksa sakit terus dirawat, misalnya kita pakai kartu asuransi ya, harusnya kelas 2. Kalau bisa nanti memastikan bahwa saya pelanggan premium, kasih tahu dulu nih sama akun eksekutif. Nanti akun eksekutif ngasih tahu nih ke petugas yang di sana. Rumah sakit. Jadi di rumah sakit sana bisa upgrade naik 1 tingkat di kelasnya. Itu baru 2 nih. Ada lagi. Jadi kita juga kerjasama sama universitas. Yes. Jadi mana tahu nih putranya atau putrinya mau kuliah di Universitas Prima Indonesia, Unpri itu juga dapat diskon khusus untuk masuknya. Nggak hanya itu bang, nggak hanya itu ya. Baru-baru ini kalau misalnya korporat misalnya kan, korporat nih untuk pegawai-pegawainya yang memang pengen dia menjadi nanti mau deh nih pegawai saya disekolahkan gitu kan, ya bisa buat kelas khusus hanya untuk mereka saja. Itu dibuat dan harganya tentu lebih spesial. Pasti. Namun baru-baru ini juga ya. Ya. Baru-baru ini ada tambahan lagi nih. Apa Bang Gen? Ada Podomoro. Tempat Podomoro. Apa ya? Kita juga sudah co-branding. Jadi kalau misalnya ada yang mau sewa atau mau beli apartemen, kalau melalui dia pelanggan premium kita, harganya tentu akan jauh lebih berbeda. Murah. Kalau dia pelanggan reguler. Beda dengan regulernya. Pasti akan ada penawaran lebih menarik, mungkin waktu lebih lama, untuk cicilannya mungkin bisa lebih besar. Nah itu nanti akan kita besarkan lah. Podomoro ya tempat kita kemarin shoot bro. Kan? Namun satu hal tadi kan fasilitasnya untuk premium, tamannya udah premium kan. Kenapa kerjasamanya nggak ke semua bintang 5 misalnya? Contohnya JW Marriott misalnya. Yang pas lah dengan sebutan premium kan sebenarnya kan. Nah ini dia nih. Kenapa nggak semuanya? Karena gini, yang kita ajak kerjasama
juga pelanggan premium kita. Kalau hotel tersebut juga tertarik menjadi pelanggan premium, kita pasarkan bersama-sama. Oke. Dan ini juga sebetulnya nih, iya, kan di Cemara itu kan banyak nih UMKM kan juga. Nah, otomatis seluruh UMKM yang ada di Cemara itu juga jadi pelanggan premium. Kita bisa co-branding bareng-bareng. Betul. Kita bisa ikut pasarkan sama-sama. Misalnya contoh nih orang Cemara, ya kan, nggak makan jompo ya dimatiin aja rumahnya. dia langganan jompo dimarahin. Bro, yang nomor 93 nggak makan bakso, oke bro, dimatiin. Dari pusat dimatiin. Jadi kita connect, ya kan? Jadi kalau asal lu lewat Cemara asli, rumahnya yang mati berarti dia nggak makan bakso. Nggak makan. Jadi punya cerita masa-masa COVID ini kan pasti semuanya tahu lah ya, semuanya susah lah Pak. Iya. Kita selalu cerita masyarakat umum, menengah ke bawah, UMKM, kan berhubung PLN ini punya negara nih. Bantuan dari PLN untuk kita ini apa ini sebenarnya? Ya, ini harus tahu dong. Ya kan, saya kan termasuk ya menengah ke bawah misalnya kan. Tapi nggak pernah tersampaikan. Aduh. Kalau bantuan-bantuan Coach Regan nih jago. Bukan hanya PLN loh sebenarnya ya. Bukan untuk PLN, untuk kita juga. Iya. Jadi kalau cerita bantuan sebenarnya PLN juga, ya itu tadi dibilang di awal bahwa kita juga ditugaskan untuk berikan stimulus kepada, terutama memang warga yang memang kalau kacamatanya pemerintah kan ini kita nggak bisa samakan. Orang-orang yang di dalam kategori itu miskin, rentan miskin, itu memang ternyata berbeda dengan sudut pandangnya kita sendiri. Jadi kalau untuk mengetahui saya termasuk miskin nggak kira-kira gitu kan. Jadi ini memang tidak bisa disamakan karena memang secara data yang dianggap sudut pandang pemerintah itu yang termasuk keluarga miskin atau rentan miskin adalah mereka yang memang sudah terdata. Datanya dari mana? Ada nama data TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di situ sudah ada sekitar 33 juta, ya kan? 30 ID pelanggan lah kita bilang yang memang dapat subsidi sampai akhir tahun 2020 kemarin. Yang gratis itu ya? Yang gratis. Dan itu nilainya nggak sedikit. Itu memang pemerintah sudah menggelontorkan hampir 15 lebih triliun hanya untuk membiayai se-Indonesia ini. 33 juta, banyak juga. Banyak, se-Indonesia 33 juta ID pelanggan itu yang memang yang termasuk mendapatkan dana bantuan subsidi ini, stimulus ini. Jadi ya sebenarnya tidak hanya itu, sebenarnya dari sisi industri itu kan rumah tangga. Nah, kalau industri gimana? Industri juga ada beberapa diberikan untuk misalnya kita tahu ada usaha yang memang sama sekali bablas ini tidak ada pemakaian. Dia pabriknya tutup, tapi kalau mereka berhenti nanti mau jualan lagi mereka harus bayar lagi biar penyambungan baru. Nah, pemerintah membantu untuk memberikan mereka stimulan berupa pembayaran energi minimum. Jadi seandainya pelanggan ini ibaratnya abodemen ya, jadi kalau misalnya pelanggan ini dia pakainya yang penting hidup dulu deh lampunya, dia nggak ada operasi, nggak ada produksi apapun, pemakaiannya mungkin hanya di bawah 40 jamnya lah, misalnya 40 jamnya ini hitungannya kita, dan pemakaian PLN di bawah 40 jamnya lah, akhirnya si pelanggan ini cukup bayar yang dia pakai saja. Kalau selama ini dia bayar, kalau dia pakai di bawah 40 jam, cuma dipakai Pak cuma hidupnya 15 jam, dia bayar 40 jam karena dia ada energi minimumnya. Nah, selama stimulus 2020 kemarin itu memang diberikan kepada seluruh pelanggan industri, bisnis yang memang kalau memang tidak bayar, dia dibayarin oleh pemerintah selisihnya. Jadi dia cukup hanya bayar yang dia pakai selama kondisi pandemik itu. Banyak sih memang sebenarnya. Udah terjawab belum, Bro? Udah. Namun aku ada satu pertanyaan yang menurut saya untuk orang awam lah. Misalnya kita juga tidak mengerti kan. Pertanyaan paling simpel, PLN kan memang punya negara nih. Jadi di rumah kita semuanya kan pakai listrik punya negara. Jadi kita bayar iurannya lah setiap bulan kan. Nah, kalau saya mau tambah daya, kenapa saya harus bayar, Bang? Sedangkan kalau saya tambah daya, otomatis saya bayar per bulannya kan makin tinggi. Kenapa saya harus bayar lagi kan gitu loh? Saya takut nggak bisa narik, makanya itu aku tambah daya kan. Misalnya nih, kenapa harus bayar gitu loh? Padahal saya kan jadi pelanggan yang lebih gitu lebih loh. tinggi ya. Kalau seharusnya pikiran kita orang lah. Sebenarnya kalau waktu pembayarannya di waktu-waktu tertentu ada diskonnya juga. Jadi nggak perlu bayar. Juga tahun lalu ada ya? Tahun lalu ada 2020 ada gitu diskon sampai 75% ya kemarin ya untuk UMKM, untuk bisnis nih. Misalnya Koko punya bisnis tertentu, macam pengen tambah daya nih, menjadi sekarang butuhnya dia pakainya cuma 10.600 contohnya. Kayaknya saya butuh 23.000 nih. Nah, itu boleh dikasih tambah daya diskonnya sampai 75%. Untuk rumah tangga juga ada. Kadang kalau di hari besar biasanya di Geberlap
gemerlap Ramadan gitu kan. Itu kadang malah rumah ibadah digratiskan tanpa daya. Dan rumah juga ibadah nggak padam. Dan juga tidak padam. tidak padam. Iya. Kalau dia udah cerita rumah ibadah, aku jadi pengen tanya, bro. Silakan. Gua juga Ini pengen juga, coba jadi tanya emosi dulu. lama-lama. Tanya dulu. Tapi Iya. sebelum kita tanya ya, menurut gua pribadi tahun 2020 memang sudah agak membaik sih. Iya, thank you. Membaik banyak sih Baik. dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena gua kan tinggal di Medan udah hampir total 15 tahun. Sama dong. Sama berarti kita ya. Hampir 16 tahun kan. Sama-sama Iya, dari gua Depok sampai Medan. berarti. Jadi selama 16 tahun itu kan gue merasa memang sudah membaik dan membaik. Bagus. Nah, tahun di Thank you. 2020 itu boleh dibilang udah jarang mati lampu loh. Thank you. Iya kan, betul Benar, kan, bro? benar. Kalau kita banding dulu ya. Iya, Kalau iya, dulu sih iya. keterlaluan sih, pagi malam. Kalah ya pagi, makan malam. obat ya. Kalah bro. Kalau saya pribadi untuk PLN sih, saya nggak pernah merasakan mati lampu, bro. Iya. Iya, serius. Pelanggan premium juga berarti. Serius. jarang buka lampu deh. Bisa jadi nggak pernah mati lampu. Pakai lilin aja deh. Mungkin emang nggak pernah lampunya di rumah. Plus lagi ya. Dulu kalau misalnya sudah mau menjelang Imlek, gua takut, bro. Iya. Ih, Kenapa? Buka listrik banyakan, dia susah narik. Oh, oke. Pertama itu, ya. oke. Kedua, sering mati. Hmm. Standby aja deh. Besok udah mau sembahyang, besok kita mau buat acara, ya kan. Apalagi kalau misalnya menjelang Imlek itu, ke orang Chinese itu paling pantang kalau matiin lampu. Maksudnya Iya. gitu. Kita harus terang-terang gitu. Oh, oke. Iya. Oke. Rumahnya makin terang makin bagus. Makin bagus, makin bercahaya. Di orang ada kayak begitu. Maka itu kan semua nyalain lampu tuh. Rumahnya nyala semua, ya kan. Oke. Pasang lampu kemana-mana. Yang biasanya lampu depan gak dinyalain. Lampion di mana-mana. Lampion di mana-mana. Mungkin listriknya kan harusnya tambahnya lebih ini kan. Iya. Yes. Ya udah dimatiin aja langsung sama PLN. Iya, selesai. Tapi pas Lebaran puasa nggak pernah mati, bro. Itu tuh. Kenapa tuh, Pak? Padahal mereka kan mayoritasnya lebih banyak nih, pemakaian listrik lebih banyak nih. Bener. Kenapa kita yang lebih sedikit dimatiin? Kan ceritanya begitu. Sebenarnya dia pakai banyak kan, ya urusan dia lah kan, dia bayar kan nanti Iya lah itu, dong. dia harus bayar lebih banyak kan, begitu maksudnya kan. Ini ada yang perlu diluruskan sebenarnya ini. agak menarik dibilang kok ada hari-hari besar. Memang dan ini ya saya juga punya pengalaman lah dulu ketika hari besar Lebaran, di situ perlu mati lampu. Jadi gini, tidak ada yang membuat PLN berpikir akan memberikan tambahan keuntungan kalau pelanggan padam. Ini mungkin yang harus kami luruskan ya. Karena memang ini kayak tadi di awal kan dibilang dengan padam PLN mereka akan menjadi lebih hemat, mereka menjadi lebih Iya. Ngomong kasar korupsi lah jadi. ngomong kasar korupsi. Iya, Karena iya. ketika PLN padam itu mesin di belakang juga nggak berhenti. Jadi kalau misalnya gini, ada beberapa rumah daerahnya padam gitu kan, mesin kita nggak berhenti berputar, mesin kita tidak tiba-tiba seperti, mohon maaf ya kita sebut merek tetangga, mungkin kita sebut PDAM. Kalau dia mati ya airnya kan nggak jalan. Kalau kita tetap mutar, membangkitkan listrik itu juga mutar. Karena nggak bisa disimpan ya. Nggak bisa disimpan. Benar juga. Jadi kalau pelanggan nggak hidup, meternya nggak mutar, ya kami jelas Kami rugi. rugi gitu sebenarnya. Jadi kalau dibilang PLN ini ada pro kontranya, ada pro ke ini, ada pro ke itu, enggak. Karena kami kalau masalah pelanggan kalau sempat padam ya kami makin rugi. Mesinnya berputar, meteran nggak jalan. Tapi kalian kerja di PLN udah puluhan tahun pasti pernah dengar dong kayak yang pertanyaan Ya, kayak gini. Pasti Sering. ada dong. Sering. Ya, Ada, karena sering, mungkin sering. banyak yang belum sampai ke sana pemahamannya mungkin Tapi kan. ya belum betul-betul ada orang pernah dijelaskan. Ya, salah di kita juga sih kalau jawabannya. Iya, Ya ya terus kan, terang jawaban memang tepat nggak ada, iya, ya kita kan? sosialisasi Betul. mungkin masih belum menyentuh keseluruhan. Bener, Iya, apalagi iya, kayak iya. di sosmed, ya kan, listrik tuh mati lampu gini-gini, mention sini, mention situ, ya kan. Iya, iya, betul. Emosi semua. Paling banyak tuh, ya Apalagi kan. tag Apa tuh? Pak Presiden kan Ah, gitu. mati lagi, Jokowi ya kan. gitu, ya kan. Langsung Kan ke gitu. Jokowi, ya kan. Pak Jokowi Padahal Pak turunkan. Jokowi juga nggak lihat. Ya, seperti kan? yang tadi Iya. kan cerita kompleks Malaysia premium ini itu kan nggak ada yang tahu sebenarnya. Yes. Warganya nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang ngerti. Oh, Ya kan? oke, Benar oke, ya? oke. Jadi memang kemarin itu kita 2019 ya, itu kita kerjasama dengan developernya. Karena kan sebelumnya itu kami juga tidak bisa langsung masuk ke dalam tuh. Karena kan memang dibantu kalau misalnya ada mau pasang baru atau perubahan daya, izin harus melalui si developer. Benar. Dan developer harus apa istilahnya ya, permit dulu baru kita bisa masuk. Izinkanlah. Iya, dan yang bangun
kan standarnya PLN itu terus terang saja kami tuh standarnya mempergunakan kabel udara. Jadi baik itu yang jaringan. Jadi nah ini agak sedikit tambahan lagi nih ya. PLN itu ada yang namanya kita jualannya tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah, tegangan tinggi itu yang pakai tower-tower segede-gede gaban itu lah, tegangan tinggi. Nah, tegangan menengah itu yang kalau di atas kabelnya ada 3 tegangan menengah tuh. Di atas. Nah, tegangan rendah itu yang langsung masuk ke rumah. Nah, di Cemara Asri dan di Citra ya, di Citra itu semua lewat kabel bawah tanah. Itu bukan standar untuk pelanggan reguler sebetulnya. Jadi memang harus dengan pelanggan dengan layanan khusus. Makanya kemarin dengan pihak developernya itu, oke, kalau gitu kita mainkan dengan layanan khusus di sini. Tapi kalaupun ada gangguan, you tanggung jawab sepenuhnya. Siap. Gitu. Dan ini lupa tadi saya tambahkan. Jadi sebetulnya 27 Oktober 2019 perumahan Cemara Asri itu menjadi perumahan dapat rekor muri. Kenapa coba? Karena luar biasa. Tidak semua perumahan itu kita layani dengan fasilitas. Jadi oke lah premium, tapi tidak sepremium Cemara Asri. Satu komplek terkejut loh nih. Jangan terkejut kalian. Iya. kami nanti kita tunjukin ya. Kebetulan nggak bawa ini, nggak kita bawa. Nanti kita tunjukkan di sana, kita fotokan atau kita ini kan buktinya. Jadi waktu itu juga diserahkan langsung di Merdeka Walk waktu itu kita bikin acara. Gubernur kemarin ya? Waktu itu Pak Wagub ikut. Jadi ikut menyaksikan juga penyerahan itu langsung dari wakil murinya Indonesia turun ke Medan, diserahkan ke Pak GM kami, disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Jadi memang kehormatan luar biasa. Jadi kita dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Jadi perumahan dengan layanan premium terbesar dan terbanyak se-Indonesia. Dan sampai sekarang rekor itu belum digeser. Masih terbaik berarti ya. Masih terbanyak. Masih terhebat lah untuk saat ini. Nah tadi kan cerita premium nih. Mungkin warga-warga dari Cemara Asri, mungkin dari bagian Citra lain itu, mereka juga pengen tahu nih premium tuh fasilitasnya apa aja. Bisa dilihat di mana ini gitu loh. Mungkin bisa di-share kan. Sekarang kan zaman-zamannya millennials, bro. Semuanya sosmed. Nggak ada baca koran, nggak ada baca yang lain. Sosmed pastinya harus ada, Facebook ya kan, Instagram mungkin. Nah memang fasilitasnya sekarang itu kita berikan langsung. Ini kemarin kita menyampaikannya kepada pihak developernya. Jadi di sana yang tadi kita sebut ya, fasilitas dari hotel dan segala macam dari pihak developernya. Nah ini masukan buat kami. Betul tadi. Sekarang kan eranya sudah era. Nanti kita buatkan ini juga ya untuk warga di sana mungkin satu seperti booklet atau apa gitu. Iya, booklet atau mungkin kita buat WhatsApp group untuk ngeblas langsung ke sana. Karena kita sudah punya sebetulnya WhatsApp grupnya tapi dengan pengurusnya. Jadi kita ngeblasnya selalu ke sana. Instagramnya juga baru ya? Instagram kita ada sih kita untuk udah lama ya? Sudah banyak. Udah lama banget deh. 2017 atau 2016 gitu deh. Cuman memang baru terakhir lah kita mulai aktifkan kita aktifkan. Ini Coach Regen inilah pakarnya. Ini pakarnya nih kalau bicara sosial media. Ini langsung pakarnya. Jadi memang kita sosial media memang kebetulan secara korporasi memang di PLN ini hanya boleh dikelola oleh kantor unit induk. Kebetulan kita di situ. Dan di PLN Sumut sendiri kita ada punya Instagram ya. Instagram mungkin teman-teman bisa follow. Jadi apapun produk kita, informasi pemadaman juga ada di sana, informasinya terkait pemadaman, program-program atau program tertentu. Karena pemeliharaan ya. Instagramnya itu kalau misalnya ada yang komen atau ada yang balas kan? Ada tim kita di respon di situ. Jadi ada yang kalau untuk di Sumut sendiri ada namanya @PLN_Sumut. @PLN_Sumut itu untuk yang di Sumatera Utara. Kalau untuk yang se-Indonesia juga ada PLN_ID itu untuk Instagramnya @PLN_ID. Juga ada Facebook dan Twitter juga gitu. Di Twitter juga ada @PLN_23. Nah itu akan di Twitter ada yang memang yang tangani langsung dari agent kita di kontak center kita yang akan handle itu. Termasuk juga kalau untuk di PLN Sumut sendiri kita memang kelola untuk lokalnya sendiri di kantor induk wilayah. Kita ada langsung orang-orang yang memang menjawab pertanyaan di sekitar di situ. Itu dia. Nanti mungkin bisa kita cantumkan semua di layar ya. Semuanya ada kok. PLN sekarang udah milenial, bro. Udah canggih.
Nah, kita punya pendengar juga salah satu ini penghuni kompleks Cemara Asri ya. Oh, oke. Siap. Dia bilang dia udah gatel bikin nanya. Oh, siap. Siap. Terima kasih jadi Silakan. pelanggan setia kami nih. Topik panas. Gimana, Sin? Apa yang mau ditanya? Ini mungkin sebagai salah satu juga isi hati dari penghuni kompleks Cemara Asri yang mungkin menjadi minoritas ya. Kadang bisa terjadi pemadaman tapi hanya beberapa rumah dari satu blok yang padam saja, sedangkan tetangga-tetangga yang lainnya nyala. Jadi kadang aku merasa, kamu ini ngomongin tetangga atau ngomongin rumah kamu sendiri? Rumah kamu sendiri berarti. Oke. Dia rumahku sendiri padam tapi di sebelah-sebelah pada nyala. Jadi dalam satu blok itu mungkin ada 12 atau 15 rumah, kira-kira ada 3 ada yang padam gitu. Jadi merasa kok apes atau di anak tiri kan nih di rumah Cemara katanya komplek elit tapi kok ada pemadaman listrik. Ini terjadi waktu tahun di 2020 akhir tahun atau kapan atau udah berapa lama? Recently sih enggak, cuman pernah sih mungkin tahun lalu atau awal tahun gitu ya. Pernah masih ada sih. Cuma enggak sesering itu lagi. Seperti ada kesan diskriminasi ya. Iya. Listriknya. Oke. Telat bayar kali lu. Enak aja. Kalau Ini menurut Bro gimana tuh? Sebelumnya kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dihadapi, khususnya untuk pelanggan yang sudah menjadi pelanggan premium, tetapi masih ada kendala seperti yang tadi disampaikan sama siapa? Ciaisin ya. Nih sorry nih Ciaisin, saya atas nama pribadi pun juga minta maaf atas kondisi yang dialami. Nah ini pengalaman 2020 yang lalu. Kebetulan juga ada salah satu warga komplain serupa. Nah ini yang paling sering rumahnya dia sendiri nih yang paling sering. Sampai berkali-kali waktu itu mungkin komplain nggak sampai lah ya seperti itu. Nah kemarin ketemu dia cerita, terus kemudian setelah dicek sama teman-teman ternyata permasalahannya itu adalah kalau di Cemara itu ada namanya servis pilar kita sebutnya. Jadi karena semuanya pakai bawah tanah, nah dari servis pilar tuh satu kotak itu tuh biasanya dibagi-bagi masuk ke rumah-rumah. Iya. Nah pas kemarin datang ke sana, kebetulan kita berdua datang ke sana langsung kemarin, langsung datang ke sana. Jadi begitu kita lihat banyak tikus itu di sana. Ternyata salah satu kabelnya korslet. Nah bener kan gue bilang kan. Jadi korslet itu, jadi begitu pas nyambung, oke. Cuman nggak tahu gimana, mungkin kesenggol atau gimana. Terus kemudian padam. Nah ini sudah menjadi tanggung jawabnya kami nih PLN. Apabila memang seperti itu, kami nanti akan langsung cek. Kemarin langsung kita ganti kabelnya. Langsung kita ganti yang baru. Ya mudah-mudahan tikus-tikus nggak iseng lagi lah ya, create atau gimana, karena emang kita juga nggak tahu ya kenapa itu kabel serang. Mungkin kabelnya harus didesain yang susah digigit dengan tikus. Mungkin harus lebih tebal, lebih tebal atau mungkin udah gigit keracunan dia langsung atau apa. Bisa jadi. Bisa jadi. Terakhir listriknya aman, bangkai tikus semuanya di sana. Semua bangkai tikus kan udah tukang bersih, masa tukang bersih itu kan. Ada pengalaman menarik nih cerita juga ya. Waktu itu di Cemara juga malam-malam. Itu trafonya ternyata tupai. Masuk dia ke atas. Ya udah nangkring di situ dia. Meledak lah itu trafonya. Waduh, korslet. Itu satu blok, itu agak lumayan heboh waktu itu. Kemana-mana berita. Kemana-mana waktu itu. yang di ini ya, yang dekat area hutan ya. Saya kurang tahu waktu itu kan malam-malam waktu itu. Ya sudah karena memang pelanggan premium. Turun langsung, trafo juga langsung disiapkan, kita ganti, penanganan langsung cepet, sudah nyala kembali. 24 jam ya kerjanya ya? 24 jam, 1 minggu kita tetap ada hari libur. 7 hari seminggu. Tidak ada hari libur. Wah, luar biasa. karena listrik kalau sudah mati ya sudah susah kan gitu. Itu pun kalian komplek Cemara Asri masih mau komplain coba. Aduh. Tak tahu diuntung. Ini buat kami juga perbaikan terus menerus. Iya. Kalau petugas PLN itu termasuk apa juga, pegawai PLN juga? Iya, soalnya kan banyak nih yang ngaku-ngaku PLN. Yang mana nih PLN? Apa kan? Pusing. Kadang-kadang ada yang jahat loh. Masuk komplek itu jahat loh. Kenapa? Dia
nggak tahu petugas atau bukan kan, dia cek ya kan, kita nggak curang, di nggak tahu dibuat sama dia jadi bilang kita jadi curang begini begitu. Kadang-kadang bisa ada kejadian kayak begitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya apakah semua petugas itu pegawai PLN? Tidak. Tidak. Karena kami juga bermitra. Salah satunya dengan petugas pelayanan teknik. Nah, cuma memang kami nggak pungkiri kalau kita mungkin merefleksi ke 2020 dari Januari sampai Desember, mungkin itu setiap bulan ada aja berita yang mengatasnamakan petugas PLN ternyata tapi petugas apa namanya istilahnya? Abal-abal yang tidak Nah, ini yang perlu kami informasikan lah ya kepada masyarakat. Kalau seandainya pun ada petugas PLN, apakah dia itu iya atau bukan yang mencatat meter, benar. Apakah dia itu petugas yang datang untuk pemeriksaan pemakaian tenaga listrik, orang tim P2TL, apakah dia itu petugas pelayanan teknik kami, karena ini memang berbeda-beda vendornya, tetapi memang kalau memang mereka datang satu tidak bisa menunjukkan identitas, diusir. Oke, berarti pertama kita mau lihat identitas. Identitasnya. Yang kedua, appearance-nya. Dalam arti kata pakaiannya mereka harus formal dan memang ada baju resmi. Nanti akan kami share ya. Mungkin bisa dilihat di layar nanti. Okay. Nah, pakaiannya seperti ini untuk petugas Yantek kira-kira begitu. Nah, kalau yang tidak seperti itu jangan diizinkan. Yang ketiga, kalau misalnya datang atas nama petugas catat meter, nah kan gini. Kita juga memang meter itu kan seharusnya tidak di dalam bangunan yang tertutup. Iya. Kan begitu. Kalau banyak kan sekarang rumah meternya di dalam terus pakai pagar besi lagi. Benar. Ini memang kasihan si petugasnya. Ya. Nah, tapi itu pun bisa diantisipasi dengan memberikan angka stand meter yang ditempel di dinding kan. Nah, tapi kalau mau petugas meter, ingat sekali lagi, petugas baca meter hanya punya hak masuk ke meteran. Ya. Tidak ada izin masuk ke dalam rumah. Jadi kalau Pak kami izin mau masuk ke rumah, itu lihat dulu fungsinya apa. Kalau dia sebagai tukang meter, lu nggak punya hak masuk ke rumah saya. Kecuali kalau dia permisi Pak pinjam kamar mandi, itu lain cerita. Tetapi kalau untuk izinnya membaca meter, dia nggak akan ada fungsi untuk masuk ke rumah. Ini yang sering terjadi. Izin catat meter, ya masuk aja, buka pintu lebar, masuk ke dalam gitu kan. Padahal dia yang datang mungkin bukan tukang catat meter. Iya. Yang ketiga, kalau ini sering juga terjadi petugas-petugas ada yang mengatasnamakan PLN, dia datang untuk pemeriksaan. Nah, pemeriksaan P2TL ini dia disertai surat tugas. Permisi Pak, kami dari PLN untuk melakukan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik, apakah ada kebocoran atau bagaimana, begitu kan? Nah, kalaupun mau diizinkan, boleh, tapi minta dulu surat tugas. Jangan izinkan siapa pas nama PLN terus tiba-tiba silakan. Kadang-kadang kan ini memang ini perlu kami ubah juga ini kok. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sudah PLN datang ke rumah kalau kuku lah sekarang, datang petugas PLN ke rumah, pikirnya sudah aneh, ini ada apa hari ini? Iya. Nggak pernah orang kalau datang orang seperti PLN datang ke rumah pelanggan itu kasih minum. Kalau dia datang enggak. Soalnya cerita-cerita kayak gini kan ada yang baru-baru ini viral kan. Di Medan Tok atau apa saya lupa yang kalau nggak salah yang satu tempat perabot atau apa gitu kan. Betul. Nah, itu peraturannya gimana sih? Surat tugas, oke, dia ada surat tugas. Apakah harus terlampir rumah mana atau di mana itu baru boleh kita kasih masuk, atau memang surat tugasnya tidak ada tertuju kemana? Jadi memang metode dalam pelaksanaan penyelaksanaan P2TL, penertiban pemakaian tenaga listrik itu ada dua metode. Satu metode yang tunjuk langsung, itu dari kantor sudah dapat TO tanda operasi. Ada juga yang sisiran. Jadi dari TO itu bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi kita nggak tentukan, karena kenapa? Misalnya begini. Kalau misalnya contoh kasar lah ya, karena kita didampingi sama pengamanan ini dari pihak kepolisian. Kalau ada misalnya polisi mau menangkap orang, ada tindak kejahatan yang mereka dapat langsung ketika di lapangan. Oh, tunggu dulu, surat tugas itu sudah bubar duluan. Benar. Nah, sama seperti kita ketika dia lihat ada ini ada tidak benar ini di rumah pelanggan ini, dia langsung grebek seperti itu. Nah, itu didampingi, itu boleh, tidak ada masalah. Tidak. Jadi Pak, kami kan nggak di dalam enggak, memang itu bebas mereka. Jadi satu memang ada satu TO yang sudah pasti nih berdasarkan datanya PLN. Ada juga satu yang memang ini harus dicari, disisir per daerah gitu kira-kira. Jadi nggak selamanya memang harus ada disebutkan baru mereka boleh masuk. Tetapi memang mereka ada surat izin ataupun surat tugas yang memang memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Satu lagi, setelah dia sisir nih, dapat nih rumah saya nih curang misalnya. Hak dari orang itu memutuskan minta duit atau apa ini? Nah, ini kan ini berkembang ini ceritanya. Bener kan? Iya, luas ya. Ya, jadi fungsinya mereka itu, jadi judulnya kan
penertiban pemakaian tenaga listrik. Ya. Jadi pemahamannya mungkin harus kami sampaikan ke para pendengar di ruang dengarannya masing-masing bahwa kalau yang namanya penertiban, kita menertibkan supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang mereka kan dia nyantol ataupun menyadap arus gitu. Yang efeknya bisa membuat kebakaran karena tidak ada pembatas. Nah, tugasnya mereka mengamankan itu. Mengamankan dalam arti kata itu diangkat dulu ke kantor sebagai barang bukti. Berarti nggak ada listrik dong rumahnya? Yes. Dicabut. Padam dulu. Kalau misalnya mau akur harus ada yang diselesaikan. Tidak ada transaksi bayar apapun dengan petugas. Nah, boleh tanya nggak? Contoh nih, kalau diangkut, berarti kan bermasalah dong dengan pemilik rumah pasti. Nggak ada listrik kan? Dia pasti berusaha agar cepat prosesnya. Gimana caranya? Mungkin ya itulah kena di lapangan kasih duit lah ceritanya. Ya. Pasti ada kan? Ada dong. Nah, kalau misalnya kita ikut sesuai dengan aturan, itu gimana prosesnya, Pak? Dia udah diangkut nih. Saya nyusul nih ke sana. Jadi peraturan yang ditetapkan ketika petugas datang, itu ada berita acara. Benar. Yang dibuktikan bahwa itu ditandatangani sama petugas kepolisian, bahwa juga petugas kita. Nah, kemudian diangkat meteran itu, mereka ditinggalkan sebuah berita acara. Berita acaranya datang ke kantor terdekat. Dia akan arahkan. Di dalam berita acara disebutkan datang ke kantor PLN, alamatnya di sini untuk proses penyelesaian perkara ataupun penyalahgunaan ini. Sampai ke kantor PLN, di situ akan diproses. Prosesnya apa? Nah, di situlah akan kadang-kadang pelanggan ini, Pak, saya nggak tahu, ini juga sering terjadi nih. Iya. Udah salah nggak ngaku lah. Memang mungkin dia tidak salah kok. Karena gini, Koko misalnya baru beli rumah. Beli rumah nih kan, beli rumah. Ternyata tahu nih, ya kan gue beli rumah bekas misalnya. Masuk aja. Masuk, tiba-tiba petugas PLN datang. Malah berpikir ini PLN kayak dikerjai saya deh gitu. Tetapi memang kenyataannya itu memang sudah terjadi sebelum pemilik rumah awal. Ini mirip kayak rumah engkau gua. Kayak gitu, dia beli rumah baru, rumah bekas orang, second, udah beli, nggak sampai setengah tahun PLN datang cabut. Dia bilang, lu udah nyolong listrik lah, nggak tahu berapa tahun dan berapa tahun. Gitu. Nah, cuma memang ya PLN kan tidak bisa melihat secara bener. Bukan saya, Pak. Karena kebetulan beliau di rumah itu ya nasibmu lah. Nah, kesana jadi kayak itu, entah ada yang lapor atau apa atau mungkin dikibusin atau gitu kan. Atau kemungkinan juga ada orang suka ngomongnya gimana tahu nggak? Ini orang PLN dulu kerjasama sama yang punya rumah dulu. Dia dapat siraman terus. Akhirnya sekarang ganti owner baru kan udah nggak dapat siraman. Ya udah waktunya gua inilah. Saya baru dengar Bang persepsi begini. Enggak, maksudnya siap ya. Iya, ngomongnya begitu. Betul kan? Nah, ini menarik ini. Iya kan? Pasti nih katanya. Misalnya kan pasti dia ada mainnya nih, ada main sama owner yang dulu gitu kan. Kita lanjut dulu proses tadi, Bro. Nah, setelah berita acara dibawa ke kantor diperproses, bahwa ya kadang-kadang kan masyarakat juga akan berasumsi, berpendapat, kasih statement segala macam, tetapi memang ketika didapati bahwa itu benar adanya ya maunya gimana kan gitu. Pas saya mau nyala kan begitu. Proses nyala bisa dilaksanakan setelah proses pembayaran denda diselesaikan. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kan kalau sudah sampai ke sana besar itu. Besarnya ya relatif lah sebenarnya kan, tergantung dayanya berapa. Kalau ada yang 4,5 yang subsidi itu ya biasanya tidak terlalu besar. Dan tergantung ini juga ya kasusnya. Dia apakah penyalahgunaan hanya kadang-kadang kan ada pembatas daya itu yang di bypass ya kan. Jadi nggak ada, mau berapa dipakai dia nggak balik-balik gitu kan. Atau dia ada juga memang ngasih ke kalau kilometer piringan itu dikasih magnet di atas. Mempengaruhi pengukuran. Nah, itu berbeda-beda. Kasusnya macam-macam. Dan yang paling parah itu adalah dia bukan pelanggan. Dia bukan pelanggan tapi bisa pakai nyolong. listrik. Nah itu yang paling parah itu kasus yang paling parah. Paling berat itu. Dan sebenarnya ini juga tadi menarik nih, Bang Regen kan sampaikan pembatasnya diakalin sehingga bisa dipakai terus mau berapapun tapi tetap terukur gitu ya. Nah ini sebenarnya kayak tadi pertanyaan yang di awal-awal, kenapa sih mau tambah daya tapi harus bayar? Betul. Karena pembatasnya itu diganti. Jadi ada biaya untuk pembatasnya itu, ada materialnya di sana tuh salah satunya. Terus kalau misalnya memang dayanya berubahnya tinggi, kita harus menyesuaikan. Tadi trafo tadi itu ini trafonya masih cukup nggak ya? Kalau trafonya udah nggak cukup, ya harus diganti sama PLN. Supaya kalaupun misalnya tadi semuanya nyala, kita tetap bisa untuk mengakomodir.
Jadi nggak mati langsung seperti itu. Jadi emang banyak faktor yang kenapa harus bayar untuk biaya tambah dayanya, karena ada beberapa komponen yang harus diganti dan dilakukan penyesuaian supaya si pelanggan tetap bisa mempergunakan listrik dengan nyaman. Ada list pasti nggak? Contoh nih dari daya berapa ke berapa harus tambah berapa duit gitu? Oh ada. Oh itu ada ya? Ada. Langsung download aja PLN Mobile. Nanti linknya di bawah ya PLN Mobile. Iya. Ada. Banyak yang harus dilihat ya. Dan sebenarnya ini yang hindarilah. Kita nggak pungkiri lah, banyak sekali orang udahlah mending mengurus melalui A, B, C dan D. Benar. Sekarang PLN Mobile sudah ada, telepon 123 sudah bisa. Oh responnya udah bagus kok. Website juga bisa. Jadi sekarang semua kami membuka begitu banyak kanal supaya setiap warga juga yang butuh gak usah lah lagi yang ini calo gitu ya. Ini kita nggak pungkiri walaupun ya itu terjadi praktek-praktek seperti itu banyak di luar sana. Tapi kami sarankan ya teman-temannya, para pendengar kami yang baik ya. Yes. Pakai PLN Mobile saja sekarang, nggak lama. Anda kalau bisa pasang baru ya, kalau memang tidak ada masalah, tidak butuh tarik jaringan, 5 hari pasang paling lama. Kita tambah daya dari PLN Mobile juga bisa. Bisa. Oh, Luar biasa. Lapor gangguan sekarang pun nanti di PLN Mobile ini ya, di akhir 2020 kemarin sudah launching itu kembali yang new PLN Mobile, launching new PLN Mobile sudah seperti apa? Gojek kalau saya belum merek ya. Jadi kenapa? Udah di mana sih petugasnya ini? Ini ganggu lama kali nyampenya. Oh. Dan ini juga ya, itu gratis itu ya Bang ya. Gratis. Lapornya gratis loh. Jangan lupa catat. Oh iya. Karena dia tahu tuh. Masa tengah malam kan ada Iya. kan. Guys, kita tunggu mereka berdua jadi presiden dan wakil presiden. Amin kali. Nah, dengar-dengar PLN juga bukan hanya jual listrik aja ya? Iya betul. Jadi memang sekarang kita kan harus adaptif nih, ya kan? Kalau orang bilang palu gak ada, apa lo mau gue ada? Ya. Gak ada bapau kita Bang. Yang punya John Bau. Pikir apps baru palu gak ada. Oke. Nah jadi PLN itu kita sebut namanya solid. Ya, kita sebut solid. Jadi PLN itu punya anak-anak perusahaan. Salah satunya itu adalah Icon Plus. Icon Plus itu anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang ICT, Information Communication Technology. Jadi di bidang IT. Jadi sekarang PLN selain kita juga jualan listrik, kita kalau misalnya ada pelanggan yang membutuhkan internet, itu bisa dilayani dengan Icon Plus. Lalu misalnya kayak mau buat ini kayak misalnya di studio kita nih ya, ini datanya mau disimpan di mana nih? Butuh satu gudang data teh daripada ngurusin server kan gitu. Icon Plus juga bisa tuh siapkan seperti itu. Bahkan sampai ke apps-nya juga, aplikasinya juga. Icon Plus siap untuk aplikasi yang sifatnya tailor-made. Jadi yang ya tergantung kebutuhan pelanggan apa. Nah itu baru satu tuh, Icon Plus. Ternyata bukan hanya iPhone Plus aja bro, Icon Plus. Icon Plus. Ya. juga ada bro. Kita juga punya anak perusahaan yang lain. Nah namanya Haleora Power. Nah itu kita juga sudah kerjasama. Tadi Bang Reken sempat singgung kan, kita punya aplikasi PLN Mobile. Yes. PLN juga punya satu lagi anak perusahaan namanya PT Haleora Power. Jadi dia punya program nih barengan sama Icon. Mereka berkolaborasi. Mereka punya produk namanya Listriku. Listriku aplikasi ya? Ya, aplikasi Listriku. Jadi mungkin pernah dengar aplikasi Listriku. Jadi gini sebetulnya. Jadi PLN itu tanggung jawabnya itu sebetulnya cuma sampai meteran. Yes. Meteran aja. Meteran ke dalam itu sebetulnya sudah menjadi kita bilangnya IB atau instalasi bangunan itu jadi domainnya milik pelanggan. Nah, sebetulnya petugas PLN tadi disampaikan sama Coach Regan kan, kita nggak boleh nih masuk sampai dalam-dalam, cuman sampai meteran aja. Nah, gimana caranya kita bisa yakin kalaupun misalnya kan kita juga nggak tahu nih yang kayak nginstall di dalam ini tersertifikasi atau tidak. Nah, kita punya anak perusahaan tadi itu joinan mereka punya program namanya Listriku. Mereka bisa bantu untuk instalasi bangunan ke dalam. Nah, jadi bisa di-download juga. Kalaupun ada gangguan yang di dalam-dalam nih, kenapa sih nih suka mati-mati aja tapi satu lampu aja misalnya gitu kan. Nah, itulah tadi dari Listriku. Jadi kombinasi antara anak perusahaannya PLN. Oh, yang biasa kita panggil-panggil tukang listrik ke rumah gitu. Betul. Nah, ini sudah pakai aplikasi, nggak kalah sama Gojek, Grab dan segala macam. Ini ada namanya Listriku. Wis. Mantap. Tadi yang pertama apa tadi?
Yang pertama PLN Mobile. Icon Plus. Icon Plus. Icon Plus anak perusahaan. Berarti Icon Plus juga menyediakan internet gitu ya? Internet, iya bisa. Kayak Nusanet gitu. Ya. Benar ya? Saingan nih Woi. Biasa itu. Kayaknya partner ini. Karena dulu Icon Plus mainnya bukan di retail korporasi kan. Nah, kita support saudara tua Telkom. Nah, ini sekarang support juga langsung sampai ke retail. Kita boleh jualan retail sekarang internetnya. Bahkan nggak cuma internet ya, termasuk TV kabel juga ada. Oh. Icon Plus ya. Icon Plus. Jadi internet berarti nggak ada terkendala dengan jaringan lagi dong. Dia bisa pasang dimanapun dong. Full fiber optic. Yes. End to end ya bang ya. Kalau di kompleks saya cuma bisa masuk satu merek, yang lain nggak bisa masuk. Nah, ini juga kadang-kadang terkendala izinnya. Kembali lagi kan, kita kalau misalnya emang dapat izin masuk, kita akan masuk. Sama seperti dulu waktu pas di Cemara kan, kita nggak bisa leluasa begitu. Jadi oke lah kita join jadi pelanggan premium kan, kita bisa masuk. Nah, jadi emang harus ada izin juga kalau misalnya kita masuk ke kompleks. Kita suka-suka juga ya. Iya. Wes, udah keren PLN rupanya bro. Udah keren banget. Nggak jadul lagi. Apalagi semenjak udah kerja sama Jompau. Iya. Semua serba listrik. Oke, jadi selanjutnya adalah tips lah ya. Mungkin tips and trick untuk menjadi pelanggan PLN yang kreatif. Mungkin ada dari masukan dari bapak-bapak berdua ini. Oke, saya boleh ya. Jadi gini, memang tadi kan semuanya sudah serba listrik. Jadi saya ingin menghimbau, mengajak ini. Kita punya namanya program Electrifying Lifestyle. Jadi kalau kita bilang sekarang masak juga harus pakai kompor listrik. Biar keren gitu kan. Mandi juga panas-panas pakainya ya pakai yang listrik juga. Jadi sebetulnya gini, ini merupakan kampanye juga dari kita dari Kementerian SDM meminta PLN untuk mengkampanyekan Electrifying Lifestyle. Jadi gaya hidup semuanya serba listrik. Kenapa? Karena gini, ini sedikit saya bawa ininya pemerintah ya. Boleh. Subsidi itu sudah sangat-sangat besar yang dikeluarkan oleh negara kita kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan kita misalnya beralih salah satunya, ini juga kemarin per 27 Oktober 2019 Kementerian SDM bilang kita kalau bisa ini beralih nih dari yang tadinya memasak pakai kompor tabung gitu ya, beralih ke kompor listrik salah satunya. Jadi kenapa? Karena kalau itu dipergunakan kompor listrik itu bisa merejus kurang lebih sekitar 4 triliun subsidi pemerintah. Jadi dialihkan ke tempat yang lain. Karena listrik sekarang nggak semuanya disubsidi kan. Jadi untuk 1.300 ke atas 1 juta aja nih seluruh Indonesia beralih dari kompor gas ke kompor listrik, itu bisa merejus sekitar 4 triliun. Kalau seluruh pelanggan itu beralih menjadi kompornya pakai kompor listrik, bisa dikalkulasi mungkin sekitar 70-an triliun. 70 sekian triliun. Jadi ya ini bantu negara kita ini kan. 2021 ayolah kita bantu negara kita juga. Itu kira-kira dari saya. Tapi kalau masak nggak pakai gas, sepertinya kayak nggak masak loh bro. Nggak terbiasa kali ya. Mungkin karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah pakai oven sudah biasa kan? Iya. Ketek kan udah pakai listrik. Bisa pakai air fryer juga boleh. Kan masak sehat. Makanya kita disuruh ikutan sehat karena nih kita berdua badannya agak kurang sehat. Ini kan kalah nih soalnya. Tapi kan dulu ada istilah nih. Contohnya kita mau cakwe tiao nih. Harus pakai arang lebih enak katanya. Gak apa-apa. Sesekali boleh gitu. Tapi dihimbau kan. Kita himbau. Bagusnya. Betul. Lagian lebih aman mungkin pakai listrik ya. Pasti. Lebih aman, lebih bersih lagi kan. Lebih bersih. Gak ada asap kan. Gak ada api di sana. Jadi memang lebih sehat juga, bagus. Anak-anak pun juga istilahnya gampang kok untuk pakainya. Dan yang terutama sebenarnya bukan hanya untuk PLN, tapi untuk Indonesia. Iya sih. Luar biasa. Mari kita bantu negara kita. Betul sekali. Siapa sih kita? Nah, mungkin di terakhir ada coach untuk Jompau Lovers. Iya, pesan-pesan mungkin untuk Jompau Lovers. Gading. Yes. Dari saya dulu nih ya. Iya, boleh. Untuk para Jompau Lovers, gini, saya ini promosinya sekalian nih karena kan boleh. Kebetulan lokasi untuk memasak bakpaunya itu dari lokasi yang sudah premium. Artinya
dari sisi kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Kalau dari sisi rasanya semua kita sudah sama-sama tahu nih gimana enaknya. Anak saya itu sering minta, tapi karena gara-gara saya telat ngambilnya, jadi udah kehabisan duluan. Nah makanya kalau saya sih pengen, tolonglah diperbanyak lagi stok hariannya. Siap. Jadi pokoknya John Paul Lovers dimanapun berada, itu bakpo paling enak yang pernah saya makan sampai dengan saat ini. Asik. Terima kasih banyak. Semua serba mantap. Nah kalau saya dari sini sikit aja boleh ya? Boleh lah, banyak juga boleh. Nanti nggak siap-siap acaranya. Baik, kalau dari saya untuk para John Paul lovers ya, ini John Paul banyak banget, tidak hanya bakpao, tidak hanya bidang kesehatan, banyak sekali yang lain. Tapi satu hal yang pasti bahwa tetap ikuti acara-acaranya selalu, karena tidak ada tempat yang membuat kamu sebahagia bersama John Paul. Asik. Dan juga jangan lupa irit listrik. Woi. Ya. Ini petugas PLN atau orang PLN atau manajemen PLN ini. Puitis bener. Karena generasinya micin generasinya. Dan tentunya untuk John Paul Lovers, jangan lupa tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di YouTube John Paul Channel. Terima kasih untuk Pak Gading Haji dan juga Pak Regen. Thank you. Happy New Year buat semuanya. semuanya. Happy New Year semuanya. Thank you. Waktunya ya. Bye bye.